Air sama sekali tidak bisa naik. Ini air yang naik ke atas toren, ini ada sambungan yang bisa dicopot, yang bisa dilepas. Dan ke bawah, ke sumur, ada sambungan juga yang bisa dibuka, namanya water moor. Jadi jika ada kerusakan, mudah untuk mencopot mesin, mengeluarkan mesin, bahkan mengganti mesin. Dan jika klep yang paling bawah itu ada masalah, atau ada keperluan kita memperpanjang pipa ini atau memperpendek pipa ini gampang dicopot ya. Dan ini juga gampang dicopot. Jadi kalau pipa ke atas dilepas dan pipa ke bawah dilepas, maka mesinnya gampang. Itu tipsnya. Tinggal dilepaskan water moor ini ya. Tinggal diangkat dan tinggal dicopot ini ya. Ini pipa perpanjangan ya, kira-kira sejengkal, agar klep ini tidak menyentuh tanah, tidak menyentuh dasar sumur. Yang harus diperhatikan di sini adalah yang penting ini, klep ini jangan kekecilan ya, minimum pakai 3/4 kayak 1 inch. Jadi nanti kalau ini kan 3/4 pipanya, ini juga 3/4. Nah kalau ada pakai setengah pipanya, pipa bawah ini pakai setengah, jangan pakai klep yang setengah juga, itu kekecilan. Itu akibatnya, terutama model yang begini ya, model yang begini kan model yang murah. Itu kalau pakai setengah, tetap aja walaupun mesinnya mesin Shimizu yang gede sekalipun, yang pakai 128 atau 135 bit ya, atau ya, itu airnya kecil sekali sampai ke toren. Kenapa? Karena klep bawahnya ini terlalu kecil, jadi ngap. Karena itu sebaiknya buat klep yang besar, walaupun misalnya pipanya cuma setengah, pakai klep 3/4 atau 1 inch. Jadi di sini 1 inch atau 3/4, kemudian di sini ya 1 inch juga, tapi mengecil di sini. Atau dikasih reducer pengecilan pengecilan pipa menjadi kecil lagi di sini ya. Ini sangat penting. Ini saya pernah ngalamin berkali-kali, sampai 4 kali pompa saya ganti. Ingin mencari penyebabnya, ternyata penyebabnya ada di sini. Karena menggunakan klep yang murah seperti ini, tidak boleh yang kecil, harus yang gede. Beda kalau klepnya yang jumbo, yang gede itu ya. Kalau pompanya normal, rata-rata untuk sumur dangkal ya, sumur dangkal yang 9 meter, rata-rata orang memakai 3/4 atau setengah inch. Ini yang saya pakai 3/4. Boleh pakai juga yang setengah inch. Yang penting panjang pipanya harus diatur. Karena pompa itu maksimum pipa ke bawahnya adalah 9 meter, maka posisi kalau sumurnya dalam misalnya sumur itu sampai 15 meter, maka pompa ini harus berada di sumur yang pipanya maksimum 9 meter ya. Jangan sampai pompa ini ditaruh 10 meter dari jarak batas air bawah, itu tidak akan bisa menyedot air karena pipa ini maksimum 9 meter. Jika perlu ya nggak apa-apa 8 meter. Jadi posisi pompa ini adalah 88 meter atau 9 meter dari posisi air paling bawah. Tetapi kalau sumurnya sumur dangkal, misalnya maksimum sumur itu 9 meter atau 8 meter, maka posisikan pompa itu di posisi musim hujan ya. Kalau musim hujannya adalah sumur itu akan penuh, maka posisikan pompa ini di atas permukaan. Tetapi kalau pada saat musim hujan gede, sumur tidak pernah penuh, hanya 1 meter, tetap ada kosong 1 meter, maka posisikan pompa di dalam sumur dengan 1 meter itu.
dan kabel panjangnya menyesuaikan dengan posisi pompa. Pompanya jauh ke bawah, kalau memang diperkirakan pompa akan diturun naikkan, itu khususnya untuk sumur yang dalam 15 meter, itu pompanya harus berada posisi 9 meter paling jauh dari permukaan air, maka pompa tadi bisa turun naik sesuai dengan ketinggian air. Maka kabelnya juga harus menyesuaikan. Selanjutnya, pada saat kita memasang, itu jangan pernah ada udara keluar sedikit pun dari pompa ke arah bawah. Ada sedikit saja udara yang keluar, maka air tidak akan naik. Nanti saya akan buktikan. Tetapi kalau dari atas ini bocor-bocor sedikit tidak ada masalah. Tetap air bisa naik. Yang penting itu adalah tidak ada kebocoran dari mesin ke arah bawah. Sedikit pun tidak boleh bocor. Dan sekarang untuk pemasangan. Oke. Ini pipa yang ke bawah. Isi dulu air di sini sampai penuh. Cek. Ini tahapan pemasangan, instalasi ya. Masukin airnya. Oke. Lihat. Ini lihat. Kalau ternyata airnya diam segini aja dalam beberapa menit, berarti klepnya sudah teruji dan sudah benar. Selanjutnya pipa ini kita pasangkan ke mesin. Tidak boleh bocor atau ada udara keluar dari sini. Sepanjang dari bawah pipa ini sampai ke atas ini tidak ada boleh yang bocor. Termasuk sampai ke sini ya. Sebelum dihidupkan, ini air diisi dulu ke dalam mesin. Karena tadi baru diisi airnya sampai pipa ini aja tadi ya. Sekarang dari sini sampai ke dalam mesin masih kosong. Harus diisi dulu ini sampai penuh. Ini lubang pengisian air. Ini kebetulan sudah longgar. Ini tidak terlalu rapat, tidak ada masalah. Ini dan ke atas tidak rapat, tidak terlalu masalah. Ya, perhatikan jumlah air di sini diam ya, tidak berkurang. Kalau air di sini berkurang dalam beberapa menit berarti ada kebocoran. Bisa kebocoran sampai ke sini, bisa terjadi kebocoran ditutup cover ini, bisa kebocoran di sini. Banyak sekali sumber-sumber kebocoran dari pompa air ini. Selanjutnya nanti pada saat listrik dicolokin, maka kita harus tutup dulu ini. Ya, ada triknya. Kita tutup dulu di sini sampai tekanan air itu dan udara itu naik, sehingga akhirnya kita lepasin. Cek. Ya, perhatikan. Terus, nah. Itu ciri-ciri air yang besar ya. Airnya besar. Kalau airnya kecil loyo, dia sampai ke sini jatuhnya. Jatuhnya di sini. Kalau lurus ke sana berarti airnya lumayan kencang. Lurus lagi lebih kencang. Kalau airnya jatuh di sini pertanda top pompanya tidak kuat. Oke. Nah, jadi kalau ini bocor-bocor tidak ada masalah. Ini bocor tidak ada masalah. Sekarang bagaimana kalau bocor di bawah? Saya akan putar mesin ini, pipa ini. Nah, ya. Begini kan.
Posisi seperti ini air tidak bisa keluar karena di sini ada kelonggaran di sini. Begitu kan lagi? Keluar lagi. Jadi ini tadi miring, maka di sini longgar. Maka pada saat ini longgar, air tidak bisa keluar dari situ. Sekarang bagaimana kalau yang ininya longgar? Kita akan tes. Air sama sekali tidak bisa naik. Jadi apabila ada kelonggaran sepanjang pipa dari sini ke bawah, apabila ada udara yang keluar maka kencang lagi. Nah, keluar lagi. Ya. Jadi kalau sekiranya air tidak keluar dari situ, berarti ada masalah di sepanjang pipa ini ke bawah. Itu harus diperiksa semua. Atau masalahnya di sini. Di bawah sini di sini ada seal ya. Seal di impeller ini, di pangkal impeller itu ada seal. Kalau di sini bocor satu tetes saja, itu tidak akan, jangankan netes, lembab aja tanpa kelihatan air netes ya, itu tidak akan bisa air naik ke atas. Ya, jadi harus diperhatikan. Harus kedap udara dan kedap kebocoran sepanjang dari mesin sampai ke bawah. Tapi kalau di sini air yang ke atas bocor tidak ada masalah. Ya, misalnya ini kita longgarin nih. Bahkan dibuka pun tidak masalah. Nah tuh, paling air keluar dari situ. Ya. Air hanya keluar. Oke. Perhatikan, ini ada plastik. Plastik apa aja untuk kadang-kadang air suka keluar dari sini nih. Nah, jadi lumayan agar mesinnya tidak terlalu banyak air yang kena ya ke mesinnya dari air yang turun dari atas.